Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tentunya. Nah, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19, kita masih dapat berkumpul nih di acara kita pada pagi hari ini. Tapi kami tetap ingatkan ya, tetap jaga prokes dan kesehatan kalian. Nah, tapi sebelumnya kami mohon maaf dulu nih, karena kita berdua nggak bisa memakai masker. Karena kan kami lagi ngomong, jadi nggak mungkin dong kami pakai masker. Tapi tenang aja, kami juga ada persiapin masker di sini. Masker. Karena kami tetap juga menjaga protokol kesehatannya. Nah, Kak Dinda. Oh ya, perkenalan dulu ya mulai ya. Boleh. Karena ada pepatah yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, jadi kita kenalan sekali. dulu dong. Nah, perkenalan dari saya dulu nih. Nama saya Syafiq Farahman. Dan saya Dinda Saka Nabila. Nah, kami akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan akan membuat acara pada pagi ini itu lebih seru tentunya. Dan meriah tentunya. Nah, Kak Dinda, ngapain sih kita pada pagi hari ini? Kok acaranya ada pakai spanduk-spanduk segala, kemudian ada hiasan-hiasan di dinding-dinding gitu Kak? Teman-teman semua pada penasaran gak nih apa acara kita pagi hari ini? Pastinya penasaran dong. Nah, jadi acara kita pagi hari ini ialah Open House bersama seluruh keluarga besar Man Insan Cendekia Kota Batam. Widih. Nah, tapi kami ingin informasikan nih, acara In Search of Cendekia sekaligus Open House ini disponsori oleh Cyber Coral, kemudian ada Surga Pelaminan, Komite Man Insan Cendekia Kota Batam, BP Batam, Permananet, Inten, dan seluruh sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, jadi apa nih acara selanjutnya Bang Syafiq? Tapi tunggu dulu Kak, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, tujuan kita untuk open house-nya apa sih Kak? Apa ya Bang? Coba lah, Abang kayaknya tahu deh. Atau yang di sini udah ada yang pada tahu ngapain kita ada acara open house ini? Pasti belum tahu kan? Nah, belum sejak tahu kita ya. tanya Bang Syafiq ya. Oke, open house kita pada pagi hari ini itu tujuannya biar teman-teman semua tuh bisa mengenal lebih jauh tentang Man Insan Cendekia Kota Batam. Nah, bagaimana cara kita belajar di sini? Terus juga bagaimana cara kita memanajemen waktu di Man Insan Cendekia Kota Batam? Cara kita berasrama dan nanti prestasi-prestasi yang ada di Man Insan Kota Batam akan kita sharing tentunya. Akan kita bahas semuanya di acara ini. Sekali. Nah, Kak Dinda, tanpa memperpanjang waktu nih, bagaimana kalau kita langsung aja ke acara selanjutnya? Nah, jadi acara selanjutnya itu ialah kata sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Batam, yaitu Ustadz Rudianto. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh sosialisasi SNPDB Man Insan Cendekia Kota Batam yang akan dipandu langsung oleh Wakil Kepala Madrasah kita nih. Siapa nih Bang? Bidang Humas, Ustadz Agus Sopian SUD tentunya. Nah, bagaimana kita undang? Ustadz Rudianto dan Ustadz Agus kami undang untuk ke panggung. Assalamualaikum Ustadz Rudi dan Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terima kasih. Dari segala kesibukan Ustadz sempat menghadirkan kita. Hadir di acara open house kita pada pagi hari ini gitu kan. Dan kemudian Ustadz Agus, kemarin pada tanggal 10 Januari ya kita sudah membuka pendaftaran untuk Man Insan Kota Batam. Menurut data ini udah berapa banyak peserta yang udah daftarin Ustaz? Oh betul, jadi dari tanggal 10 Januari kita sudah membuka pendaftaran Man Insan Cendekia Kota Batam dan akan berakhir tanggal 14 Februari 2022, jadi tinggal 9 hari lagi. Iya Ustadz, iya. Kalau menurut data mungkin hampir lebih dari 500 sampai saat ini, jadi mudah-mudahan bisa terus bertambah gitu ya. Banyak juga ya Ustadz ternyata yang mendaftar di Man Insan Cendekia Kota Batam. Ya alhamdulillah. Nah untuk selanjutnya bagaimana kalau kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Madrasah kita kepada Bapak Rudianto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan
Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan kami bisa terinspirasi dengan open house yang kami lakukan ini, dan semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil dan dikembangkan di sekolah dan madrasah kita setelah berkunjung menatap langsung ke Man IC Kota Batam ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Majelis Guru, karyawan-karyawati Man IC Kota Batam, dan yang teristimewa Bapak Ibu, mungkin ada kepala sekolah, ada kepala madrasah, ada guru pembimbing, ada guru pendamping, dan yang teristimewa adalah ananda kami, calon-calon siswa Man IC Kota Batam ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan oleh host tadi, bahwa kegiatan open house sekarang ini dalam rangkaian acara ISOC 2022 ini, kita membuka satu event, yaitu open house. Ya, acara ini mungkin sudah yang kesekian kalinya kami adakan, tetapi yang dalam rangkaian ISOC ini adalah ISOC yang kedua. Setelah 2019 juga kita melakukan ISOC di tahun 2019. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu, mungkin tujuan dari open house ini adalah memperkenalkan Man IC secara umum, dan tujuan akhirnya khususnya adalah merekrut siswa-siswa terbaik, ya, baik yang ada di Kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau, dan di Indonesia pada umumnya, untuk melanjutkan pendidikan SLTA-nya di Man IC Kota Batam. Orang banyak beredar isu di medsos bahwa Man IC Kota Batam itu madrasah swasta di bawah yayasan. Ini perlu kami ingatkan bahwa Man itu artinya madrasah aliyah negeri. IC Insan Cendekia. Dan kita adalah madrasah negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, langsung di bawah pengelolaan Kementerian Agama Pusat. Man IC sekarang di Indonesia sudah ada 23 di 23 provinsi, dan untuk Provinsi Kepulauan Riau hanya ada satu-satunya nanti di Batam. Tidak akan ada lagi Man IC lain di Kepulauan Riau. Kalau ada yang mengatasnamakan cendekia macam-macam itu mungkin tidak negeri. Kalau yang madrasah negeri hanya ada satu-satunya Man IC Kota Batam. Kemudian yang kedua, ada beredar isu di medsos juga bahwa sekolah di Man IC itu mahal, masuknya berpuluh-puluhan juta. Dan uang SPP-nya per bulan 2,5 juta. Itu tidak benar. Masuk Man IC itu tidak sampai dengan angka 7 juta, tidak sampai. Itu pun untuk membeli pakaian, seragam, dan masuk uang makan 1 bulan. Itu maksimal 7 juta ya Ustaz Agus ya. Itu maksimal 7 juta. Dan setiap orang yang mendaftar di sini, mereka terheran-heran. Kok murah banget masuk Man IC ya? Kami membayangkan ini nggak akan kurang daripada 15 juta masuk. Ternyata nggak sampai 7 juta. Dan berapa biaya per bulanannya? Biaya uang sekolahnya gratis. Yang dibayar hanya uang makan saja. Dan uang laundry. Uang sekolah, uang asrama gratis. Tidak bayar. Yang bayar itu hanya uang makan saja. Berapa uang makan per bulan? Uang makan per bulan itu hanya 1.400.000. Dengan sudah masuk itu uang minum dan snack. Setiap pagi jam 9:30 siswa dapat snack. Jadi nggak perlu kocek lagi belanja uang keluar. Kemudian ditambah dengan uang peningkatan mutu namanya. Ada sebesar 350.000. Itu sudah masuk uang tabungan untuk perpisahan, uang tabungan untuk bimbel nanti kalau dia udah kelas 3. Jadi dari kelas 10 dia nyicil uang bimbel, dari kelas 10 dia menyicil uang perpisahan. Jadi di waktu mau perpisahan, mau bimbel di kelas 12, orang tua nggak ngeluarkan uang lagi. Jadi totalnya 1.750.000.
itu per bulannya. Ya. Dan kalau uang makannya hanya 1.400.000. Nah, baik, itu kami mohon kita bersama meluruskan hal itu, karena mungkin bersamaan juga ada pesantren atau sekolah atau madrasah yang ujungnya pakai cendekia, mungkin biayanya memang sebesar itu. Ya, kalau kita di negeri, ya tidak demikian. Man Ice se-Indonesia pun, Man Ice Serpong pun, kami sudah dipatok, tidak boleh lebih dari 7,5 juta untuk siswa awal masuk. Itu sudah dipatok oleh kementerian. Jadi IC Serpong yang sekolah terbaik se-Indonesia sekarang, karena hasil UTBK itu IC Serpong nomor 1, number 1. Ya kan? Nah, se-Indonesia. Kita baru di ranking 126 se-Indonesia, masuk SMA dan Madrasah Aliyah. Dari sebelumnya kita di 283 se-Indonesia. Di 2020 kita adalah posisi 283 dan di 2021 kita naik menjadi posisi 126 sekolah SLTA se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu pelakunya adalah salah satu, ada alumni yang datang sekarang ini yang angkatan tamat 2021. Terima kasih Ananda sudah membuat harum nama Man Ice naik peringkat lebih dari 2 kali lipat. Dari 283 jadi 126. Masih ingat kan dulu Ustadz, ingat Ustadz tantang, bisa enggak kalian naik kita peringkat ini? Kalian sudah buktikan. Terima kasih. Dan kita bertekad di tahun ini kita masuk 100 besar. Dari 126 lompat jadi 100 besar. Dan posisi madrasah se-Indonesia yang dulunya tahun 2020 kita di posisi 14. Madrasah Aliyah se-Indonesia. Di 2021 kita naik menjadi posisi 6. Waktu itu kami hanya kasih target kepada kelas 12, bisa enggak kita masuk 10 besar. Dan mereka sudah buktikan itu juga. Dan kita masuk di ranking 6 nasional Madrasah Aliyah se-Indonesia. Ya. Nomor 1 Serpong, nomor 2 Gorontalo, nomor 3 Pekalongan, nomor 4 Man 2 Malang, nomor 5 Man Ice Padang Pariaman, nomor 6 Man Ice Kota Batam. Dan target kita di 2022 ini kita naik peringkat 1 tingkat saja, enggak usah. Dari 6 ke 5. Kita akan menggeser Man Ice Padang Pariaman di urutan 6, kita urutan 5. Itu tergantung pada kelas 12 yang sekarang. Dan itu tidak muluk-muluk target kita. Yang penting kita masuk 5 besar madrasah nasional di tahun 2022 ini. Dan itu kami yakin anak-anak kami angkatan yang keempat, ini angkatan keempat yang akan kita tamatkan. Angkatan pertama di 2019, angkatan kedua di 2020, angkatan ketiga di 2021, dan angkatan yang keempat ini di 2022 akan kita tamatkan anak-anak kita sebanyak 93 orang ya, 93 orang. Dan kami mohon doa kita semua, dan kita juga hari ini sampai tanggal 14 akan merekrut siswa-siswi terbaik di Kepri yang nanti akan mempersembahkan dirinya untuk membangun Kepri pada khususnya dan membangun Indonesia pada umumnya. Jadi Man Ice Kota Batam dari Kepri untuk Indonesia. Oleh karena itu, alumni kita juga sudah menyebar di mana-mana, ada yang dalam negeri di kuliah di kampus-kampus favorit dan ada yang di luar negeri. Dan sesuai dengan ini sudah habis waktunya ya. Ini kalau udah ngomong nih susah memberhentikannya. Oke, mungkin kami kira seperti itu saja Bapak Ibu. Saya ingin membacakan satu saja apa yang menjadi visi dari Man Ice, nanti Ustadz Agus langsung kepada sosialisasinya. Visi dari Man Ice se-Indonesia itu sama. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat. Sedangkan misinya ada 6, dan saya akan bacakan yang nomor 1 saja. Misi yang utama dari Man Ice itu adalah menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif,
inovatif, proaktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. Dan acara hari ini adalah salah satu memunculkan inovatif, kreatif, ya, mempunyai daya juang. Itu kita berikan kesempatan, peluang kepada OSIS dan siswa-siswa untuk memanage acara yang cukup besar ini. Dan bukan hanya ini Kepri. Dan kemarin Olimpiade diikuti oleh ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa pesertanya. Karena kita online. Inilah salah satu manfaat dari COVID-19 memaksa kita untuk melek teknologi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Banyak maaf, terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan kami. Semoga betah berada selama di Man IC. Tolong dilayani nanti ya dari OSIS, dipandu. Kalau mereka mau ke labor, mereka mau lihat apa di fasilitas kita, mohon dari panitia memandunya. Terima kasih. Banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sungguh inspiratif sekali kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kita. Nah Dinda, apalagi sih acara selanjutnya ini? Acara selanjutnya ialah penyampaian sosialisasi SNPDB yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sopyan. Kepada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih dua host kita pada pagi hari ini yang ganteng dan cantik tentunya, menambah suasana segar pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih pada hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, tentunya kami dari Panitia SNPDB ingin menginformasikan terkait pendaftaran siswa baru Keman Insan Cendekia Kota Batam. Seperti tadi disebutkan bahwa kita sudah membuka pendaftaran dari mulai tanggal 10 Januari dan akan berakhir pada 14 Februari 2022. Bagi hadirin yang belum mendapatkan informasi tersebut, mohon disimak pembahasan pada pagi hari ini, dan kalau tidak puas nanti bisa mengunjungi stand SNPDB berada di luar di bazar sana. Jadi silakan nanti bisa mengunjungi. Tapi untuk informasi secara umum akan saya sampaikan di sini. Pertama, pendaftaran kita tahun ini meningkat. Ya, kuota yang diterima yang biasanya 96 bertambah menjadi 120 siswa. Berarti kesempatan masuk ke Man IC Batam ini semakin besar. Nah, baik yang berada khususnya di Kepri dan umumnya siswa di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, dari 120 siswa itu terbagi ke dalam dua kategori. Ada 60 kuota untuk siswa putra dan 60 kuota untuk siswa putri. Jadi rumusnya seperti ini, yang putri saingannya dengan yang putri, yang putra saingannya dengan yang putra. Jadi 120 itu terbagi ke dalam dua, 60 untuk putra, 60 untuk putri. Selanjutnya persyaratan tampil gak di sana? Di slide. Kalau tidak mungkin saya bacakan persyaratan-persyaratannya. Kalau bisa ditampilkan, silakan ditampilkan di slide-nya biar hadirin yang berada di sini bisa menyaksikan. Untuk persyaratannya, pertama madrasahnya atau sekolahnya harus memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua, terdaftar di EMIS bagi madrasah dan Dapodik bagi sekolah. Untuk persyaratan siswanya, terdaftar sebagai peserta didik kelas 9 di MTS atau SMP pada tahun pelajaran 2021-2022. Berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2022. Jadi yang usianya lebih dari 17 tahun pada 1 Juli 2022 itu tidak bisa mendaftar. Jadi bisa dihitung, ya. Dihitung usianya, oh kira-kira usia saya pas enggak? Nah, kalau pas boleh mendaftar. Kalau tidak berarti tidak bisa mendaftar. Yang ketiga adalah mendapatkan rekomendasi sebagai siswa
yang direkomendasikan dari kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah atau sekolah yang ditetapkan. Jadi setiap sekolah itu berhak mendaftarkan siswanya atau merekomendasikan siswanya sebanyak kuota yang dipersyaratkan. Kalau sekolahnya kelas 9-nya ada 5 rombel ke bawah, maka siswa yang berhak mendaftar itu sebanyak 30 siswa. Jika lebih dari 6 rombel ke atas, maka boleh mendaftarkan siswanya sebanyak 50 siswa maksimal. Nah, itu nanti surat rekomendasinya dibuat secara kolektif. Jadi siswa-siswa yang akan mendaftar tercantum namanya di surat rekomendasi tersebut. Itu khusus jalur tes. Oke. Itu untuk jalur tes ya, jalur reguler. Ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini cukup melampirkan surat keterangan bahwa siswa tersebut sebagai siswa berprestasi di sekolah dengan didukung oleh sertifikat kejuaraan nasional di bidang KSN, KSM, MyRes atau KOPSI. Jadi kalau yang jalur prestasi ini nanti tidak ada tes lagi, hanya pemberkasan saja. Namun persyaratannya kalau yang dipersyaratkan di sini adalah juara nasional, 3 besar nasional di bidang KSN, KSM, MyRes atau KOPSI. Tetapi kalau misalkan ada di tingkat nasional, di tingkat provinsi yang mencapai prestasi tadi, KSN, KSM, MyRes atau KOPSI, bisa saja dimasukkan ke jalur prestasi. Nanti akan dikaji ulang apakah bisa lulus atau tidak. Ketika tidak lulus pemberkasan, maka akan otomatis nanti dialihkan kepada jalur tes atau jalur reguler. Jadi kalau saya ternyata hanya mampu di tingkat provinsi, boleh saja didaftarkan dulu di jalur prestasi biar nanti panitia bisa melihat sejauh mana hal itu bisa dipertimbangkan. Jadi kalau yang jalur provinsi atau tingkat provinsi boleh juga dimasukkan. Kalau ternyata nanti tidak bisa lolos jalur prestasi, akan dialihkan ke jalur reguler. Selanjutnya persyaratan yang lain adalah pas foto berwarna terbaru, fotokopi rapot semester 3, 4, dan 5, akta kelahiran, kartu keluarga bagi yang mengajukan ataupun kartu KKS ya, kartu keluarga sejahtera bagi yang mengajukan keringanan biaya personal. Jadi nanti bisa dilihat di brosur, boleh minta di panitia SNPDB ada standnya untuk persyaratan-persyaratan lebih lanjut. Untuk tesnya bisa dilakukan secara online, pendaftaran dan tes dilakukan secara online, jadi bisa di rumah masing-masing. Tapi ketika ada kesulitan boleh menghubungi kami atau bisa langsung datang ke Man IC Kota Batam. Untuk tesnya bisa di rumah, tapi kalau yang di Batam insya Allah nanti akan diarahkan semuanya tes di Man IC Batam. Tetapi itu akan dikaji lebih lanjut karena tesnya bisa di rumah atau bisa di madrasah. Jadi jangan takut, saya berada di luar Batam, jangan takut. Jadi bisa tes di mana saja, nanti akan ditentukan lokasinya, seperti itu. Untuk materi seleksinya ada tes potensi belajar, ada tes potensi akademik. Kalau tes potensi belajar itu lebih kepada tes-tes yang berkaitan dengan psikologi, numerik atau logika dan yang lain-lain. Kalau tes potensi akademik itu mencakup materi seleksi seperti bidang IPA, bidang IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan PAI. Itu untuk materi seleksinya. Jadi barangkali itu saja yang bisa disampaikan karena waktu yang terbatas. Silahkan nanti bisa ditanyakan kembali di stand kami di sana atau langsung ke PTSP jika ada sesuatu hal yang belum tersampaikan dengan baik di sini sehingga informasi SNPDB ini bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Terutama karena kita ingin menjaring siswa-siswi terbaik khususnya di seluruh Kepri dan umumnya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu bisa
mengunjungi website pendaftarannya langsung di snpdb-madrasah.kemenag.go.id. Sebetulnya informasi pendaftaran ini sudah kami share di website kami, juga di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Jadi Bapak Ibu semua, Ananda semua bisa nanti langsung mengunjungi website resmi kami dan juga media sosial kami untuk mengetahui informasi tentang SNPDB ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ustaz, tahun ini berarti ada penambahan kuota ya, yang sebelumnya 96 orang. Sekarang menjadi 120 orang siswa yang diterima. Gitu ya. Nah, mungkin adik-adik semua yang ingin masuk Manissan Jadi Kota Batam nih merasa apa ya? Merasa lega ada penambahan kuota. Jadi dunia tuh kita saingannya cuma 90 dengan 96 orang. Sekarang tuh bisa kuotanya tuh lebih banyak daripada yang tahun jadi sebelumnya. 120 orang. Jadi saingannya tuh agak berkurang lah, agak lega ya sedikit gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Boleh ditambahkan? Silakan Ustaz. Oh ya, jadi ada penambahan bahwa yang semula kita menerima hanya 4 rombel, sekarang menerima 5 rombel. Dengan jurusan 3 jurusan IPA, 2 jurusan IPS, 2 rombel jurusan IPS. Kalau yang selama ini 1 rombel IPS, 3 rombel IPA. Jadi untuk yang sekarang ini kita buka 1 rombel lagi tapi beri peluang pada yang IPS. Kenapa? Di MAN IC itu anak IPA dengan anak IPS sama-sama anak unggul. Karena MAN IC itu adalah MAN unggulan nasional. Ada 3 MAN yang menjadi unggulan nasional, MAN IC, MAN Insan Cendekia. Yang kedua adalah MAN PK, MAN program khusus. Yang ketiga adalah MAN keterampilan, yang seperti SMK. Nah, di dalam pendaftaran itu Anda boleh pilih jalur MAN IC atau jalur MAN PK. Yang ingin jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, itu lebih baik masuk ke MAN PK. Tapi kalau ingin jadi ilmuwan, peneliti, teknokrat, birokrat, masuklah ke MAN IC. Tapi mereka tetap dilandasi oleh iman dan takwa yang kuat. Jadi MAN IC itu dia semi pesantren. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa ada beredar isu bahwa syarat masuk MAN IC itu harus hafal sekian juz. Tidak. Tidak ada syarat itu. Tidak ada syarat harus hafal Al-Quran sekian juz. Cuman kalau punya hafalan itu lebih baik. Yang penting pandai tulis baca Al-Quran. Itu aja yang penting. Jadi tidak ada syarat harus 5 juz, ada 10 juz, ada yang mengatakan 15 juz, ada yang mengatakan 20 juz. Jadi ada yang takut mendaftar karena anak kami enggak sampai hafalannya 5 juz, Pak. Boleh enggak anak kami daftar? Boleh. Jadi setiap sekolah itu boleh merekomendasikan 30 sampai 50 siswa. Kami mohon bantuan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan di madrasah itu untuk merekomendasikan anak-anak kita mendaftar. Yang penting dulu dia bertarung. Sekarang sudah di 560 pendaftar kita. Saya update tadi pagi itu sudah 560. Target kita pendaftarnya 700 kalau tercapai mudah-mudahan. Tahun lalu pendaftarnya 600 tahun lalu. Yang diambil hanya 96. Kalau sekarang karena mau diambil 120, kalau bisa minimal pendaftarnya juga 5 kali lipat. 5 kali 120, 600. Insya Allah kami yakin tercapai 600 itu. Itu saja ya, terima kasih. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin masuk Manissan Cedia Kota Batam ini, mana nih suaranya? Coba angkat tangan yang sudah mendaftar di Manissan Kota Batam. Ayo, mana angkat tangannya? Ini kayaknya ada alumni ya, nanti alumni kami minta juga memberikan testimoni. Guru-guru juga memberikan testimoni, kalau perlu siswa yang sedang belajar juga memberikan 1 orang testimoni bagaimana nikmatnya belajar di MAN IC gitu. Enggak ada yang merasa tersiksa di sini kan, semuanya pasti gembira dan senang, enjoy ya. Mungkin positif thinking aja, nggak ada yang angkat tangan, mungkin baru kelas 7, kelas 8 ya Ustaz. Iya, ada mungkin kelas 9-nya yang sudah mendaftar atau belum. Nah, kalau belum nanti pulang ke rumah langsung daftar. Nah, mungkin acara kata sambutan kita dan sosialisasi SNPDB Manissan Cedia Kota Batam tahun 2020 mungkin sampai sini saja. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Rudianto dan Ustadz Agus Sofian
karena telah men-sharing informasi yang sungguh inspiratif tentunya. Benar sekali. Kami persilakan kepada Ustadz Rudianto dan Ustadz Agus untuk kembali ke tempat. Kembali ke tempat Ustadz. Ya, Terima Ustadz. kasih Syukur, Ustadz. Ustadz. Nah, Kak Dinda, karena udah kita dengerin kata sambutan nih, kemudian udah dengerin juga nih bagaimana Juknis mendaftar di Man Insan Kota Batam. Nah, kita akan masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yakni apa nih Kak Dinda? Ada yang tahu nggak apa acara inti kita hari ini? Nah, mungkin ada tadi yang spill dikit ya. Mungkin ada yang tahu nih kakak ini yang beda bajunya dari mana gitu kan. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak Dinda. Spesial banget tamunya. Apa sih kita Kak Dinda pada pagi hari ini? Ya, kita ada acara talk show bersama para alumni Man Insan Cendekia Kota Batam. Ya, mana tepuk tangannya? Oke, untuk menambah semangat dulu nih Kak Dinda. Bagaimana kalau misalnya kita Jargon dulu kali ya. Jargon dulu ya. Oke, boleh. Mungkin kalian semua sudah tahu mungkin kalau misalnya kita bilang iShock 2022 Jawabannya beat your fear, reach, your stars. Oke, semuanya semangat ya. iShock 2022. Beat your fear, reach your stars. Oke Kak Dinda, mari kita mulai aja nih Ya, untuk sesi pertama. Oh ya, talk show kita pada pagi hari ini itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama ini apa Kak Dinda? Tentang Inside of IC. Nah, Inside of IC ini ngapain sih Kak Dinda? Kita bahas apa nih pada Bahas pagi? tentang kegiatan sehari-hari selama di IC. Kemudian ada juga kegiatan bahas selama kita di IC. Kemudian apa lagi? Cara membagi waktu kita di IC. Nah, Selanjutnya sesi kedua kita itu ada outside of IC, yaitu overseas. Overseas Student Access. Nah, untuk para teman semua ini, kalau misalnya belum tahu ya, Man Insan Cendekia Kota Batam ini selalu mencetak prestasi bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Jadi kita tuh istilahnya tiap tahun ada juga perwakilan kita dari dalam negeri, itu dari Indonesia, kita keluar. Ada yang ke Amerika Serikat, ke Korea Selatan, dan Ada yang ke sebagainya. Jepang kemarin iya, ya. ke Jepang kemarin ya. Dan kemudian sesi ketiga nih ngapain Kak Dinda? Itu membahas tentang outside of IC after graduation. Ya sudah jelas ya, after graduation. Kemana sih kakak-kakak ini pergi gitu kan. Kita udah dididik sini berarti kita akan ditempatkan juga di universitas-universitas yang ternama juga dong tentunya. Nah Kak Dinda, kita langsung saja ke sesi pertama. Sesi pertama ya. Nah di sesi pertama ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang sangat spesial. Pada tahu nggak siapa? Pada tahu nggak nih? Untuk anak-anak IC tahu nggak siapa? Oh ya. Oke langsung saja. Jadi yang pertama itu ada Bang Alvan Meola. Oke, Bang Alvan Meola. Bang Alvan Meola ini Kak Dinda. Salah satu anggota Dewan Ambalan Man Insan Cendekia Kota Batam loh teman-teman. Dan juga Wakil Ketua PMR. Ya, Gila periode banget 2019 sampai 2020. Widih. Dan kemudian yang kedua juga- ada Bang Rahmat Farhan atau Oh yang iya. sering disapa dengan Bang Mamet nih kalau di IC. tentunya. Ya. Say hi dulu Bang. Ya, oke. Nah Bang Mamet ini nggak hanya di dalam di sekolah ini prestasinya, di luar juga pernah menjadi apa Bang Mamet? Juara 1 Lomba Wajah Bahasa di Provinsi Widih. Kepulauan Riau tahun 2020. Widih. Nah kemudian Bang Mamet ini juga lolos beasiswa loh di Universitas Pertamina. Pada tahu nggak nih? Dan sekarang di kuliah di sana juga Kak Dinda. Nah Oke. mari kita undang saja untuk ke depan kepada Ada Bang Alvan Alvan Meola Meola dan Bang Mamet. Dipersilahkan Kami maju ke depan panggung. Oke, kita sedang duduk bersama kakak-kakak alumni kita nih dari angkatan Calvi Centura, angkatan ketiga. Ini ada Bang Alvan Meola dan Bang Mamet. Iya, Bang Mamet. Oke nih Bang, apa sih yang membuat Abang ini tertarik masuk ke IC gitu Kota Bang. Batam? Dan menurut Abang, apa selama menjadi siswa di Man Insan Cendekia Kota Batam, apa sih yang membuat Abang yang paling berkesan di kegiatan yang paling berkesan di Man Insan ini? Kepada Bang Mamet kami meminta waktunya. Oke, Untuk menjawab. Ya, terima kasih waktunya ya. Jadi kenapa aku tertarik di Man Insan Cendekia, khususnya di Man IC Kota Batam. Jadi sebelumnya itu aku dapat info gitu dari kakak kelasku waktu aku di SMP dulu ya. Nah itu aku melihat bahwasannya Man Insan Cendekia ini itu sekolah unggulan gitu loh. Nah tidak ada terbesit saat itu untuk mau masuk ke Man IC karena berpikir untuk diriku apakah aku bisa masuk gitu loh. Karena kan seleksinya nasional ya. Dan saat itu sudah banyak berpikir pesimis gitu loh.
Nah, kemudian juga yang membuat tertarik ini karena tesnya itu tuh kan pakai psikotes ya. Nah, karena aku juga tipikal orangnya well prepared, jadi aku banyak cari informasi gitu loh. Jadi dari teman-temanku yang lain mereka pada santai-santai, aku cari info bagaimana tesnya seperti itu kan. Memang kalau kita cari di keyword gak ada tuh yang namanya soal SNPDB Man Insan Cendekia karena itu soalnya private rahasia seperti itu. Jadi aku cari tahu sendiri itu soal SBMPTN, soal psikotes seperti itu. Dan Man Insan Cendekia ini sendiri karena aku juga punya salah satu anggota keluarga itu dari Man IC Serpong. Nah sekarang dia sudah jadi ilmuwan, dia di Jerman. Pas banget lah itu karena dibanding-bandingkan ya. Jadi ya coba dulu ketika tes itu saat itu berapa ya Van ya? 800-an ya? 800-an waktu angkatan kami 2018 tes itu. Nah kami tes dan pas pengumuman alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi siswa Man IC seperti itu. Nah, tadi kan abang nih udah bilang nih, udah prepare duluan ya sebelum masuk Man IC. Nah, namun menurut abang, apa sih perbedaan IC dengan sekolah-sekolah yang lain? Dan Cara belajar seperti apa sih yang abang itu terapin selama di IC? ya karena udah pasti tahu ya, di IC kan fokus ke bidang akademik tentunya. Dan bagaimana cara memanage waktu untuk mengejar di bidang akademik tersebut. Mungkin Bang Alvan bisa menjawab. Ya. Oke, tadi kan pertanyaan pertama udah dijawab sama Bang ini ya. Sekarang giliran Abang. Kalau ngebahas apa sih bedanya IC, Man IC dengan sekolah lain, sebenarnya udah nampak dari luar kan. Insan Cendekia dari namanya udah jelas sangat bergengsi sekali. Jadi kalau bedanya ya ini memang benar-benar sekolah unggulan, jadi ya memang harus sangat berusaha, kita harus benar-benar effort lah kalau masuk ke sini. Jadi emang kita kesini memang benar-benar buat belajar, kita kesini buat benar-benar nuntut ilmu, buat benar-benar paham. Oh, begini cara belajar yang lebih mantap seperti ini. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang lebih luas? Di sini diajarkan, di sini dilatih. Terus kalau tadi nanya tentang bagaimana cara belajar, sebenarnya setiap cara belajar dari semua siswa-siswi yang ada di sini itu berbeda ya. Tergantung bagaimana cara implementasinya aja. Tapi sebenarnya pasti rata-rata semua kaget ketika masuk ke IC dengan anggap di SMP kita belajar yang seperti biasa dengan sebegitunya saja. Ketika masuk ke IC benar-benar kita dilatih, oke, kita masuk kelas, kita benar-benar terstruktur, kita belajar ini, oke, di waktu sekian kita belajar ini, dan benar-benar sangat cepat sekali. Bagaimana cara kita mengabsorbnya, bagaimana cara kita menyerapnya sekali. Jadi tinggal udah secepat itu belajar. Guru-guru di sini juga sangat luar biasa sekali memberikan kita rangkaian berbagai macam bank soal ketika kita untuk masuk ke universitas, ya kita dipersiapkan untuk itu gitu. Jadi luar biasa lah. Jadi luar biasa banget lah kalau misal guru-guru di IC itu gimana, siswa-siswinya di IC gimana, dan cara belajarnya memang benar-benar luar biasa, dari yang belajar buku seharian, dari yang bagaimana caranya santai tapi benar-benar dipahami, benar-benar dimengerti cara pembelajaran guru. Gitu sih kalau menurut Abang. Oke, jadi bukan hanya siswa-siswinya aja yang berunggulan, namun gurunya terus kemudian program-programnya juga unggulan tentunya. Ya, itu luar biasa sih yang ngebedain IC sama sekolah lain. Nah, untuk sesi pertama tentang Inside of IC, kita kan membahas nih tentang bagaimana Bang Alvan nih membagi waktunya mungkin gitu ya. Terus Bang Mamet juga bagaimana pengalaman untuk daftar Man IC, prepare semuanya. Nah mungkin untuk teman-teman semua mungkin terinspirasi Bang Mamet dengan Kak Alvan ya, yang prepare dulunya sebelum melaksanakan tes Iya, dan benar. mungkin ini sedikit gambaran bagaimana kita sekolah di IC. Nah tapi sekolah IC itu walaupun kita fokus di bidang akademik, itu juga kita nggak monoton kok hidupnya. Kita di sini juga seru-seruan gitu. Nah mungkin sesi pertama ini aja dulu Kak Dinda ya. Nah untuk Bang Alvan dan Bang Mamet, kami ucapkan banyak terima kasih telah men-sharing informasi tentang terima kasih bagaimana. karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya Bang. Namun kami himbau kepada Bang Mamet dan Bang Alvan untuk tetap di sini karena nanti kita akan ada tamu lainnya. Nah kita lanjut aja nih ke sesi 2 Kak Dinda. Ya, sesi kedua kita itu tentang overseas. Nah overseas,
Overseas ini yang tadi sudah dibilang, student exchange. Para siswa-siswa Indonesia di Kota Batam ini itu sering keluar negeri, bukan luar negeri liburan ya, tapi kita juga kuliah di luar negeri. Terus pas SMA juga ada yang keluar negeri gitu loh. Gimana kalau kita lanjut aja nih? Lanjut aja. Ada Kita siapa sih Kak gue star kita? 5 bintang tamu nih. Wis 5 bintang tamu yang fenomenal pertama tentunya. itu ada Bang Satria Wijaya. Nah, Bang Satria Wijaya ini pernah ikut pertukaran pelajar di Amerika dan menjadi ketua OSIS angkatan 2 Beta ya, Meis. Dan kemudian ada Bang Alif Akbar Hafiz. Alif Hafiz. Mungkin teman-teman semua yang suka Korea, mana nih yang suka Korea? Angkat tangan coba. Ya, angkat tangannya yang suka Korea. Pasti nah, banyak ya. Jadi Bang Alif Akbar Hafiz ini sekarang lagi kuliah di Korea Selatan. Teman-teman semua. Gitu loh. Apalagi kampusnya top 1 loh. KAIS University. Siapa yang gak tahu gitu kan? Pasti semuanya tahu ya Iya. kan. Nah kemudian ada Bang Galang Ramadan. Yang sekarang sedang berkuliah di Istanbul, Turki. Gila, siapa sih yang gak mau ke Turki gitu kan? Merhaba, Hagia Sophia gitu kan. Dan kemudian ada Bang siapa lagi nih? Bang Fahri Wijayanto, Bang Syafiq. Ya, Bang Fahri Wijayanto yang kemarin itu mendapat prestasi bukan di dalam negeri lagi nih, di luar negeri. Di luar negeri, Tepatnya internasional ya. Tepatnya di India, Kak Dinda. Oke, kemudian ada juga kita sedang nge-zoom nih sama Kak kita yang ada di California sekarang. Siapa lagi kalau bukan? Bang Adam Zaki Mubarok. Oke. Oke, say hi dulu ke abang-abangnya. Halo abang-abang. Oke nih, karena mungkin masih ada nunggu beberapa hal nih Kak Dinda. Gimana kalau misalnya nih masih pada ngantuk nih, kan mau CC ya semuanya? Oke, mana coba angkat tangan yang mau CC habis ini? Angkat semuanya? Oke, hampir semua yang mau CC. Kita jargon sekali aja lagi gini ya. Boleh. Oke, iShock 2020 jawabnya Beat your fear, reach your stars. Oke, semuanya yang semangat ya, biar nanti CC itu semangat juga, biar bisa jawab soal yang betul dan paling cepat tentunya. Oke, iShock 2022 Beat your fear, reach your stars. Oke, kita langsung aja nih Kak. Kita nanya ke Bang Satria dulu ya? Boleh ke Bang Satria aja nih. Halo Bang Satria. Halo, halo. Oke, apa kabar Bang Satria? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kan abang ini dulunya alumni Kak Alias ya kan Bang? Ke Amerika. Nah, abang tuh dulunya tuh ditempatkan di negara bagian mana sih? Dan kemudian bagaimana sih kehidupan abang di sana? Apa sih perbedaannya gitu Bang? Bisa dijelaskan secara singkat mungkin Bang? Kepada Oke, makasih MC. Oke, jadi sebenarnya suaraku terdengaran ya? Terdengar Bang, terdengar. Oke, jadi dulu itu aku di US, aku ditempatin di West Virginia, tepatnya di Shepherdstown. Selama di sana tuh kehidupannya benar-benar beda pastinya sama di Indonesia karena culture berbeda. Tapi yang pasti di sana aku tuh banyak banget dapat pengalaman berharga, baik itu dari keluarga angkat di sana, teman-teman, dan juga pengalaman menarik lainnya di Amerika Serikat ya. Apalagi di sana kan mereka sangat mendepankan kayak volunteering dan itu benar-benar menjadi salah satu most memorable experience yang aku dapetin selama di US. Nah Bang, ada nggak sih perbedaan di bidang akademik mungkin ya? Abang gimana cara belajar di IC dan belajar di West Virginia tadi ya Bang?
Apa sih perbedaannya gitu Bang secara singkat mungkin bisa disampaikan kepada kita semua? Kalau secara pendidikan sendiri pastinya berbeda banget ya sama di Indonesia, karena di US sendiri itu sistem pendidikan itu kita sudah mirip-mirip kayak kuliahan gitu kalau di Indonesia. Jadi kita pakai sistem SKS gitu. Jadi siswa itu dibebaskan memilih kelas-kelas yang ingin diambil. Kalau di Indonesia kan kita udah dipaketin dari kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kalau di US itu kita bebas memilih, tapi dengan syarat SKS yang akan dipenuhi lulus tuh. Dan untuk beban pelajarannya sendiri sebenarnya hampir mirip sama Indonesia sih. Tapi bedanya karena di sana lebih free, jadi lebih asik gitu sih. Oh gitu ya Bang. Nah kemudian kan ada banyak nih alumni-alumni kita yang keluar negeri. Nah informasi-informasi tersebut tuh didapat dari mana sih? Dan bagaimana cara mempersiapkan diri kita untuk masuk jalur tes gitu ke luar negeri? Untuk Bang Alif Akbar Hafiz, apakah bisa menjawab soal ini, pertanyaan ini? Pertama bisa dengar. Bisa Bang. Okay, wait. Seleksi. So first I think you guys need to. Oh, sabar. Jadi sebenarnya tuh pertama I think you should search for it yourself in Google. I mean pretty much everything. As long as you know what you're trying to search, you can search it on Google. I mean, in case for me, so I applied for like a scholarship from the Korean government, right? So back when I was like second semester of like 10th grade, I searched for those kind of informations like scholarships abroad and stuff. So yeah, I found this program, and first and foremost, you just have to search for it yourself in Google. In the end, everything's there. So yeah, I think it applies to like everybody here. I think everybody search it on Google. They find their information themselves. So yeah, it depends on you. Everything depends on you whether you want to search for it or not. So yeah, I think that's it. Oh ya maaf, soalnya tadi bahasa Indonesia ya. Oke. Iya Bang. Tapi orang-orang sini juga ngerti dong bahasa Inggris gitu tentunya. Oke. Nah kemudian nih, kan tentunya sekolah di Insan Cendekia Batam dan sekolah di luar negeri itu berbeda. Nah tapi tahu kan ya, di Cendekia ini kita didukung di bidang akademiknya, kita di-push di bidang akademiknya. Nah bagaimana dengan sekolah di luar negeri tersebut? Apakah dukungannya sama di bidang akademik atau bagaimana nih? Mungkin Bang Adam Zaki Mubarak bisa menjawab pertanyaan ini. Halo Bang Zaki. Halo Bang Adam. Halo. Boleh diulang nggak pertanyaan? Maaf. Oke Bang, jadi kan ada perbedaan nih antara sekolah di IC dan sekolah di luar negeri. Nah kita tahu kan di IC itu kita di-push di bidang akademik. Di sana tuh di-pushnya juga di bidang akademik atau gimana sih Bang? Bisa dijelaskan? Oh, jadi kalau ini pengalaman yang aku rasain ya. Kalau di sini bidang akademik tetap nomor satu, tetap akademik itu nomor satu. Jadi di sini tuh kita tuh kan bisa dapet scholarship beasiswa dari olahraga, misalnya kita jago main bola, kita bisa dapat beasiswa kuliah dari misalkan kita jago main bola, berarti kita bisa dapat beasiswa karena kita jago main bola. Tapi dengan syarat nilai kita tetap nggak boleh jeblok. Kalau nilai kita jeblok, nggak bisa main bola. Berarti akademik nomor satu, tapi bola tetap ekstrakurikuler tetap mereka fokusin. Jadi kalau mereka mau ikut ekstrakurikuler, mereka harus akademiknya bagus dulu. Jadi gitu sih. Tetap akademik nomor satu. Oh, oke gitu ya Bang. Bang, kalau boleh tahu sekarang jam berapa di California Bang? Waduh. Jam 6.15 Kamis sore. Masih sore. Jam 6.15 Kamis sore. Iya. Gak mau siap-siap sholat gitu Bang? Udah sholat. Alhamdulillah.
Nah Bang, mungkin nih kita mau nanya tentang makanan di sana. Nasi Padang ada nggak sih di sana Bang? Ada nggak sih Bang nasi Padang? Gak ketemu. Aduh. Kangen nggak Bang sama Nggak masakan ketemu. nasi Padang di Indonesia? Aku kangenin apa? Kangenin. Bubur ayam budaya kantin. Masya Allah, berai kan. Ya Bang, mungkin Bude Kantin masih nunggu Abang pulang nih Bang nanti. Ini nih es buah pas tiba puasa Senin Kamis. Masya Allah. Nope. Oke. Kemudian nih kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana sih budaya di luar negeri sana, terutama nih yang kita mau tanyakan nih Bang Fahri nih. Wijayanto yang sedang Bang di Fahri India. Ya. Halo Bang Fahri. Halo Bang. Halo. Halo Bang, bisa sapa dengan bahasa India Bang? Bisa sapa kita dengan bahasa India? Namaste semuanya. Oke Bang, kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah Bang, Abang kan sekarang lagi di India ya Bang? Iya betul. Ya. Nah, bagaimana sih budaya di sana yang bikin Abang culture shock gitu? Dan kemudian kesulitan apa yang Abang hadapi di sana? Oke, untuk budaya yang paling bikin kaget itu, yang pertama adalah makanannya. Karena makanan di India dengan di Indonesia itu jauh banget. Dimana di India itu mereka menggunakan rempah-rempah yang lebih banyak, sehingga cita rasanya lebih kuat. Jadi beberapa makanan ada yang cocok dengan kita, dan ada yang beberapa memang kurang bisa untuk kita tolerir. Kemudian juga yang kedua yang membuat saya kaget adalah lingkungannya, terutama dalam kaitannya dengan kebersihan dan lalu lintas. Jadi di sini untuk kebersihan itu saya lihat itu masih kurang, dan untuk lalu lintas itu lebih padat daripada kita. Itu sih yang bikin kaget seperti itu. Nah mungkin Bang, apa sih bedanya kari ayam di IC sama kari ayam di sana gitu Bang? Ada nggak sih bedanya? Ada itu tadi. Rasanya di sini kuat banget. Di India itu kayak lebih 3 kali lipat lebih terasa lah karinya. Gitu. Oh jadi di sana tuh Abang seringnya beli atau masak nih Bang? Masak sendiri? Kalau dari beasiswanya itu sudah mencakup untuk makan 3 kali sehari, itu kan dapat. Tapi kalau mau pesan itu juga boleh. Dan biasanya kalau saya tidak cocok dengan makanan kampus atau yang disediakan, saya biasa pesan juga. Gitu. Oke, jadi makanan ditanggung semua ini Bang? Ya betul, ditanggung semua. Kita tinggal fokus belajar. Nah jadi untuk teman-teman yang ingin kuliah di India, ini nggak perlu lagi mikirin tentang makanan nih, sudah tersediain semua sama programnya. Full beasiswa, oke. Dan kemudian kita lanjut aja nih ke Bang Galang nih. Halo Bang Merhaba Galang. Bang. Merhaba, Arkadaslar. Gimana kabarnya Bang Galang hari ini? Alhamdulillah sehat semua, terima kasih. Alhamdulillah. Nah Bang, jadi kan yang di sesi 2 ini kan keluar negeri semua nih, berpengalaman keluar negeri. Nah, kami ini minta nih ke Abang pesan dan tips and trick untuk siswa atau calon siswa IC ini untuk bisa kuliah atau bersekolah di luar negeri nih Bang. Ya, pertama untuk siswanya dulu yang kelas 10, 11, 12 sekarang, ya mungkin bisa juga nanti bakalan keluar negeri seperti abang-abangnya juga sekalian, seperti Bang Alif, Bang Adam, Bang Fahri, dan Bang Satria. Karena ya bisa dibilang linknya sudah banyak, seperti mau ke India, ke Korea, ke Jerman seperti Bang Kursadi juga, dan ke Turki seperti saya atau Bang Rozak. Ya, jadi banyak juga. Dan untuk calon-calon siswa Maninsan Cendekia, ya menurut saya kalian memilih pilihan yang pas untuk masuk di Insan Cendekia. Karena ya lihat saja karena linknya sudah banyak seperti ini, bisa kemana-mana. Bahkan PTN di Indonesia juga sudah ditaklukin kayaknya sama IC Batam. Wih, tepuk tangan dulu untuk Manisha Kota Batam nih, melahirkan anak-anak generasi emas nih tentunya. Anak-anak yang keluar negeri tiap tahunnya tuh selalu ada gitu loh. Dan insya Allah untuk tahun ini juga
lagi sedang dalam perjalanan untuk ke Amerika dan ke Jepang gitu. Nah, kami mungkin itu saja Dinda untuk sesi kedua ini tentang bincang-bincang kita tentang student exchange overseas. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang yang telah menyempatkan hadir dari luar negeri ini nge-zoom bareng kita di tengah-tengah setelah kesibukannya nih. Ya. Oke, mungkin abang-abang semua bisa say goodbye dulu kepada penonton, kepada hadirin. Mulai dari Bang siapa nih? Bang Satria dulu, Bang. Bang Satria Wijaya. Oke, thank you MC dan panitia iShock semuanya, semangat untuk acara iShock yang keren banget. Terima kasih untuk undangannya. Dan teman-teman semua yang mau daftar EKC, jangan ragu-ragu, langsung daftar EKC. See you all. See you, Bang. Kemudian kita lanjut ke Bang Alif. Pakai bahasa Korea nih, Bang. Boleh dong biar Bang Alif semuanya bahasa Koreanya. interest. 솔직히 한국어를 잘못해서 그래서 영어로 말해줄게요. 네. So kalau ngerti pertama ya saya berterima kasih kepada panitia for this opportunity so that all of us can share with you guys. So as you can see, like the alumni have gone to like anywhere over the world. So in case if you want to also like go outside of Indonesia or something, I think Insan Cendekia gives you freedom so that you can like pursue the things that you really want. So yeah, good luck to you guys, and yeah, good luck for your future endeavors. Nah, kita lanjut ke Bang Adam. Halo, Bang. Halo. Ini mau bahasa Arab? Boleh. Boleh. Sebagai peserta Fahmil ya. Peserta Fahmil ya. Nasional. Yes, sir. Come help me, please. Bentar. 30 seconds. Halo, Bang Adam. Halo. Assalamualaikum. أرجوكم سجلوا للمدرسة لأنها أفضل مدرسة. هل هذا جيد؟ لا أعرف. Oh, okay. Alright. Thank you, bro. Syukran. Yes. Oke, udah. Oke, terima kasih ke Bang Adam dan kawannya. Kemudian kita lanjut ke Bang Galang. Bang mungkin Galang Bang boleh Galang. dong. Say goodbye Bang Galang. Bahasa Turki mungkin Ya, bisa, terima Bang. kasih semua. Ya, teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Ya, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih semua telah mengundang saya. Oke, lanjut ke Bang Fahri. Bang Fahri Wijayanto. Oke ya, Alfida, Arsyad, Bikelia, dan Eva. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini dan tetap semangat untuk semuanya. Oke, mungkin sesi 2 kita sudah selesai. Tepuk tangan yang meriah untuk abang-abang yang sedang berada di luar negeri sekarang ini. Nah, Dinda, kita lanjut aja nih ke sesi ketiga. Tentang apa nih sesi ketiga nih, Dinda? Outside of IC after graduation. Iya, after graduation nih. Jadi kita kedatangan 3 bintang tamu yang super kece nih Bang Syafiq. Yang dulunya itu di dalam maupun di luar IC itu selalu berprestasi. Ya, pastinya selalu. Nah, kita panggil saja nih Kak Dinda. Siapa nih yang pertama? Yang pertama ada Kak Zalfa Ulayah Koriro Zailin. Kemudian ada Bang Muhammad Ibnu Haris Afandi. Dan yang terakhir ada Kak Fitrian Rahmi Putri. Oke, kami undang kepada ketiga kakak tersebut untuk maju ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam. Halo warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Ya, alhamdulillah sangat sehat dan senang bisa hadir di sini. Nah, bagaimana kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Apakah disibukkan dengan tugas kuliah, praktikum atau gimana? Karena alhamdulillah aku lulus di teknik,
Ya nggak, kalau anak teknik ya nggak jauh-jauh dari laprak. Ya laprak begadang, tipes. Oke. Untuk Kak Ian, oh ya Kak Ian. Lately aku lagi ada di musim-musim final exam ya akhir-akhir ini. Jadi kesibukanku ya fokus belajar untuk preparing final exam ini. Dan untuk Kak Zalfa nih? Ya kalau aku sendiri karena di Indonesia lagi libur, kuliahnya lagi masa libur semester, jadi sejauh ini cuman ikut-ikut kegiatan kayak kepanitiaan, organisasi, tapi ketika hari kuliah sudah biasa ya kembali lagi ke tugas, laprak dan gitu-gitu. Nah, kan kakak nih, teman-teman kakak ini semua kan ada yang ke UI, ITB, UGM dan sebagainya. Nah untuk Kak Zalfa, kakak ini lulus di universitas mana sih Kak? Jurusan apa? Dan pas kakak daftar itu, kakak tuh lolos tuh di jalur apa gitu Kak? Dan bagaimana kisah inspiratif di balik itu? Oke, kalau aku sendiri alhamdulillah lulus di Universitas Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu di Universitas Indonesia loh ini. Ya di UI Depok, jurusannya Teknik Lingkungan. Alhamdulillah keterima dari jalur UTBK. Nah, jalur UTBK itu sendiri adalah jalur tertulis yang diselenggarakan secara nasional untuk menjaring seluruh mahasiswa, calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Tapi selain jalur UTBK itu juga ada jalur lainnya, kayak jalur SNMPTN, itu jalur undangan, di mana MANIC ini setiap tahunnya selalu dapat kuota untuk mengajukan siswa-siswanya jadi calon di SNMPTN itu. Juga ada jalur mandiri, yaitu kita mendaftarkan secara pribadi ke universitas yang ingin kita tuju gitu. Nah, untuk Kak Zalfa juga nih, bagaimana sih persiapan untuk lulus di Universitas Indonesia? Karena seperti yang kita tahu Universitas Indonesia itu bukan universitas yang main-main gitu kan. Nah, bagaimana persiapan kakak untuk mengejar UTBK tersebut? Jadi sebelum UTBK itu tentunya kita banyak persiapan ya. Di MAN Insan Cendekia ini kita dari kelas 11, bahkan di akhir kelas 11 itu kita sudah diarahkan dan dibimbing oleh guru BK untuk bisa memilih jurusan dan juga universitas yang cocok dengan minat dan bakat kita. Nantinya di kelas 12 barulah kita dilatih untuk mengerjakan soal-soal gitu. Ada les dari luar yaitu Inten ya, kita selalu diikutkan Inten setiap tahunnya untuk persiapan ujian masuk ke universitas. Oke. Kemudian apa nih Dinda, pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya itu untuk Kak Fitrian. Apa sih Kak perbedaan saat di IC dan setelah Kakak lulus dari IC? Lalu apa sih yang dampak yang Kakak rasakan setelah Kakak lulus dari IC? Membantu nggak sih Kak ketika di dunia perkuliahan gitu Kak? Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan ya tentang yang pertama, apa sih bedanya IC rasanya pas kita lagi di IC sama pas kita lulus? Jadi probably my experience as student college and Inong, Kak Inong yang mahasiswi UI dan Bang Haris dari mahasiswa Undip itu berbeda-beda ya. Jadi comparison kita itu berbeda. Jadi tapi yang bisa kita setujui di sini kerasa beda di cara belajar kita. Nah, jadi aku bakal sharing dari point of view aku. Dari cara belajarku sendiri itu kayak ada yang benar-benar kerasa tuh di bagian manajemen sama suasananya itu sendiri. Dan di manajemen itu apa? Kalau misalnya kita di IC itu kayak memang sudah ada the time and the place for us untuk belajar gitu. Memang itu suatu hal yang mendukung banget motivasi kita untuk belajar, biar nge-boost motivasi kita belajar. Dan I'm not say that kalau misalnya kuliah berarti bukan time and place-nya itu nggak ada, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke kalau misalnya kita sekolah di IC, time and place itu benar-benar tersedia. Sedangkan kalau misalnya kuliah jadinya kita udah nyari-nyari sendiri gitu. Pandai-pandainya kita harus menempatkan posisi kita agar kita bisa nyaman belajar. Kalau tentang apa lagi? Oh, yang tentang suasana. There's the feels that you will only get when you being a part of Insan Cendekia, like the pleasure and you feel satisfied and safe. Yang kamu bisa rasakan kalau misalnya cuman kamu tuh bagian dari MAN Insan Cendekia sebagai siswa gitu kan. Jadi karena saya juga alumni kan. Dan apa ya? Ini susah dideskripsikan tapi kita setuju kalau misalnya memang ada vibes yang cuman bisa dirasakan
kalau misalnya kita jadi mahasiswa, jadi siswa dan siswi di Manices itu sendiri gitu. Mungkin dari segi kapan lagi gitu kita bisa belajar sama teman yang sampai malam gitu. Kan kalau misalnya di sekolah-sekolah biasa ya sekolah cuman pagi sampai sore gitu kan. Cuman basic aja. Sedangkan di sini kita nggak basic, kita memang bersama 24 hours gitu. Oke, jadi tentunya beda ya Kak antara di IC dengan dunia perkuliahan dari segi waktunya, suasananya dan sebagainya. Nah, betul. Nah, kemudian nih, apa aja sih kegiatannya selama menjadi mahasiswa? Mungkin Kak Haris bisa menjawab. Yang belakangan ini ngapain lapraknya tadi Kakak? Dan kemudian apa saja kegiatan lainnya? Oke, jadi sebetulnya perkenalkan aku dari Universitas Diponegoro, Teknik Elektro. Jadi kesibukan sekarang sih, karena anak teknik itu sibuk ya. Anak teknik itu sibuk, yang awalnya kita kira tuh laprak tuh ngapain sih? Cuma nulis-nulis, ternyata capek juga karena direvisi. Yang ujung-ujungnya nggak tidur atau yang gimana. Dan itu sebenarnya biasa aja, karena jujur pertama kali mungkin agak gimana ya, badan tuh agak terkejut mungkin, jadi mungkin agak sakit-sakit di awal, tapi mungkin lama-lama terbiasa. Itulah namanya perjuangan yang gak ada yang mudah. Kalau kalian mau yang mudah nggak usah sekolah gitu. Gitu-gitu aja sih intinya. Kalau kalian belajar tapi nggak capek, kalian belum belajar namanya. Jadi sejauh itu aku capeknya di situ. Terus kalau sibuk di organisasi sih, karena aku mahasiswa elektro, namanya HME, jadi Himpunan Mahasiswa Elektro. Prosedurnya itu magang dulu, alhamdulillah kemarin daftar magang dan diterima magang di himpunannya, dan sekarang lagi ngejalanin magang, dan semester ini baru bisa jadi anggota tetap di himpunan. Terus karena sebenarnya nggak pengen sih yang terikat kayak himpunan gitu, cuma pengen nyari experience saja. Sebelum jadi himpunan, aku ngikutin organisasi-organisasi yang kontemporer, contohnya itu kayak kepanitiaan. Jadi tiba-tiba BEM Undip itu butuh kepanitiaan ini, kita ikut. Kita BEM ini ikut ini, BEM ini ikut ini. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen terikat, tetaplah berorganisasi, karena itu gimana cara kita berkomunikasi dengan seseorang, gimana cara kita bergaul, gimana kita cara menyampaikan perkataan kita ini dengan sesimpel mungkin, tapi nggak ada makna yang nggak ada makna yang tak tersampaikan gitu, semuanya tersampaikan. Jadi semua itu dilatih di organisasi. Jadi penting sih organisasi di mahasiswa ini gitu. Ya, izin nambahkan jawaban dari Haris ya. Kalau di kuliah ini kan kayak kita harus bisa mengatur waktu kita sendiri antara akademis, berorganisasi, dan waktu pribadi. Menurut saya pribadi di IC ini kita udah dapet istilahnya trial. Kita di sini juga dilatih seperti itu. Kita dilatih menyeimbangkan kehidupan akademik kita, kehidupan belajar beragama, dan juga organisasi tentunya. Dimana di IC ini akademik ditunjang dan organisasi juga ada banyak sekali pilihan organisasi dan kegiatan yang bisa kita ikuti untuk melatih hard skill dan juga soft skill gitu. Nah mungkin nih kan Bang Haris kuliahnya sekarang lagi di Undip, kemudian Kak Zalfa di UI. Nah kalau kakak ini dari mana nih Kak? Jadi aku kuliah di University Technology Malaysia, Univnya ada di Malaysia di Johor. Nah tapi sekarang ini berarti kok masih di sini Kak? Berarti ya, masih di sini. Kuliahnya online ya? Kuliahnya online, tapi insya Allah Maret mendatang bakal berangkat. Oke, kita doain semoga nanti kakaknya ke sana diselamatkan ya. Amin, amin ya Allah. Perjalanannya maksudnya. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk Bang Haris, pesan, kan tadi ini udah bahas nih tentang kuliah-kuliah, kan mungkin udah jenuh nih kan. Gimana kalau misalnya kita bahas tentang nih, teman-teman kita yang ingin masuk Man Insan Cendekia Kota Batam. Nah, bagaimana sih pesan dan tips and trick untuk kita masuk ke Man IC Kota Batam, Bang? Jadi perkataan ini pernah aku sampaikan pada saat aku jadi panitia MOS ya, masa orientasi siswa di angkatan ketiga. Angkatan ketiga itu angkatan Alvan sama angkatannya Mamet. Aku pernah bilang di masjid waktu itu malam hari, habis sholat maghrib, Insan Cendekia itu sebaik-baiknya tempat untuk berkembang. Menurutku sendiri, selama 12 tahun menjadi pelaku pendidikan, dari SD, SMP, SMA, Man Insan Cendekia itu tempat sebaik-baiknya untuk berkembang. Kenapa? Aku selalu mikir gini, ketika perubahan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dari SD ke SMP aku selalu mikir aku tuh dari nol. Aku tuh gak tahu apa-apa sih SMP. Setelah itu aku masuk SMA, aku juga mulai dari nol.
apa yang aku dapatkan di IC itu lebih banyak daripada apa yang aku dapatin di SMP, apalagi di SD gitu ya. Kalian di sini tuh berkembang tuh seberkembang mungkin, sebisa mungkin gitu loh. Kayak kalian akademik oke, non akademik oke di sini. Jadi kayak terus agama juga oke gitu. Bayangin dari pagi sampai malam itu kalian ibadah. Ibadahnya apa? Ya nuntut ilmu. Dari pagi sampai sore kalian nuntut ilmu untuk duniawi. Setelah sore selesai, kita pulang sekolah, waktunya untuk ukhrawi. Di mana setelah ukhrawi itu ya untuk ya kita pendekatan kita ke Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya, ke Tuhan masing-masing gitu. Terus aku selalu bilang gini sih, jangan pernah takut capek untuk belajar. Kenapa? Karena masa sekarang ini memang bukannya untuk menuai hasil. 12 tahun kita ini ditambah 4 tahun waktu kuliah, insya Allah kita lulus. Kita gunakan sebaik mungkin, secapek mungkin untuk menuai hasil sepanjang mungkin. Jadi ketika kita 12 tahun ini kita nggak dapat apa-apa, rugi dong. Tambah 4 tahun kita nggak ada bekal dari 12 tahun ini, kita nggak dapat apa-apa. Oke? Jadi ketika kita lulus itu kita punya value tersendiri. Nah di mana galinya? Di SMA rata-rata. Kalau misalnya mau semuanya di-provide, insya Allah IC provide semuanya. IC semuanya menyediakan apapun yang kalian pengen untuk berkembang insya Allah. Jadi selagi tujuannya positif, insya Allah IC selalu provide semuanya lah insya Allah. Itu aja sih dari aku, makasih. NC aku izin nambahin ya. Dan ya benar banget kata Haris yang aku setuju banget dengan statementnya yang bilang IC sebaik-baiknya tempat berkembang. Benar banget dikarenakan it's my own experience yang aku waktu SMP dan SD benar-benar kagok banget yang namanya pakai bahasa Inggris. Yang apa sih bahasa Inggris yang kayak nyusahin aja, ada bahasa Indonesia kenapa sih ngomongnya pakai bahasa Inggris, tapi malah pas aku masuk IC surprisingly we are used to use the language which is English and Arabic, yang kemudian di sini aku berkembang motivasi aku kenapa aku bisa berkuliah ya UTM, apa ya hitungannya UTM ini walaupun di Malaysia dekat tapi hitungannya tetap study abroad. Dan jangan salah, walaupun di UTM yang terkenal pakai bahasa Melayunya Upin Ipin, kita di sini belajarnya pakai bahasa Inggris. Dan aku termotivasi buat kuliah study abroad yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, itu dikarenakan lingkunganku di IC yang mendukung aku untuk belajar bahasa Inggris di sini. Jadi itu yang bisa dibilang itu adalah dampak paling nge-impact ke aku lah dari segi belajar. Bukan cuma tentang non-akademik dan akademik, tapi di bagian keseharian kita, our behavior juga diatur di sini. Bukan dalam artian diatur banget, tapi kita membiasakan diri untuk menjadi seseorang yang terdidik dan improve dari segi otak, iman, dan juga bagaimana kita bersosialisasi dan bahasa itu sendiri. Oke, jadi kita memang di sini itu dididik dan dilatih untuk bisa ke depannya lebih baik lagi gitu Kak. Dan di sini juga kita mendapat bekal di perkuliahan gitu ya. Nah mungkin teman-teman semua sesi 3 mungkin sampai sini saja. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang ada di sini yang telah men-share informasi dan pengalamannya. Dan meluangkan waktunya untuk membagi kisah-kisahnya di sini. Nah maka dari itu berakhirlah talk show kita pada pagi hari ini. Dan kita yakni Open House In Search of Cendekia tahun 2022. Nah, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Syafiq Rahman dan saya Dinda Saka Nabila. Kami pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat. Kita tutup dengan pantun ini Kak Dinda. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jadi disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.